Nanti, coba. Hah? Sao? Ồ, nhả rồi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik. Apa kabar adik-adik semua? Apakah dalam keadaan sehat? Alhamdulillah sehat, dokter. Oke, mudah-mudahan sehat-sehat terus ya. Baik, adik-adik pasti sudah lelah ya kuliah dari pagi ya. Mohon maaf ada pergeseran jadwal dikarenakan saya ada kuliah juga pada jam yang bersamaan. Adik-adik semua, saya lihat baru 138 orang yang bergabung dari seharusnya adik-adik berjumlah 207 ya. Ya Afif ya, berapa orang semuanya teman-temanmu Afif? 207 dokter, tapi yang keluar kemarin berarti total ada 206. 206, ada satu orang yang pindah ya. Oke, apa kabar nih yang lainnya nih? Berarti ada sekitar berapa ini? 60-an ya? 50-an Iya, yang dokter. belum bergabung. Lagi, Apa kabarnya? mungkin lagi mencoba untuk join, dokter. Oke, waktu berjalan terus ini. Saya rasa saya sudah memberi cukup waktu tadi ya untuk istirahat ibadah sholat asar setelah adik-adik praktikum ya. Mohon keterlambatan seperti ini jangan terjadi lagi di kuliah-kuliah yang lain. Ya, ini adalah attitude yang tidak baik. Oke, saya ada mendengar beberapa keluhan dari dosen lain mengenai kedisiplinan ini. Ini merupakan hal yang tidak baik ya. Biasakan ya menghargai orang lain dengan datang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Oke, kita semua ada keperluan, kita semua ada kegiatan, jadi biasakan on time ya untuk menghargai waktu orang lain dan menghargai waktu kita sendiri juga. Jadi saya tunggu sebentar lagi sambil teman-temannya join. Yang sudah join silahkan mengisi presensi terlebih dahulu. Sudah saya letakkan di kolom chat.
Oke, sekali lagi saya ingatkan yang baru berjoin untuk segera mengaktifkan kameranya. Jika tidak, maka akan saya remove dari meeting ini. Baik ya, adik-adik, sekarang sudah ada 198 orang. Saya rasa kita mulai langsung materi kita hari ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertatap muka di ruang virtual untuk melaksanakan pembelajaran mata kuliah introduksi pendidikan kedokteran. Ya, perkenalkan saya Dr. Rima yang akan menjadi dosen adik-adik hari ini. Adapun materi yang akan saya bawakan adalah workshop e-learning. Ya, sebelumnya adik-adik sudah belajar tentang teori belajar, tentang mind mapping, serta terminologi kedokteran. Jadi saya yakin adik-adik sudah punya modal yang baik sekali dalam mulai pendidikan di Fakultas Kedokteran ini. Oke, baik ya, saya akan share screen. Sudah terlihat ya? Oke, adapun pembelajaran kita hari ini adalah tujuan akhir yang diharapkan adik-adik mampu mencari, mengambil, membuka, dan membaca informasi yang disajikan secara digital dengan menggunakan teknologi komunikasi dan memanfaatkannya untuk pengembangan akademik. Dan tentu saja tujuan akhir ini ya akan dicapai melalui seluruh perkuliahan, seluruh mata kuliah yang ada di program studi kita. Artinya kita akan mengaplikasikan ini secara spiral dan terus-menerus. Untuk rencana pembelajaran hari ini, saya akan memaparkan materi, kemudian kita berdiskusi, kemudian saya juga membuat latihan, kuis, dan tugas. Ya, jadi mohon perhatikan baik-baik agar tujuan pembelajaran kita dapat tercapai. Nah, sebelumnya saya ingin adik-adik mengisi kuis pretest, ya. Silahkan buka mentimeter.com-nya semuanya. Dan linknya saya letakkan di chat atau saya akan share kode. Oke, sudah dibuka semua mentimeternya? Tinggal di googling ya. Oke, ini kodenya. Silakan adik-adik, apakah sudah bisa membuka mentimeternya? Sudah bisa, Afif? Sudah bisa, dokter. Sudah bisa. Oke, sudah terbuka ininya, workshop e-learning-nya? Sudah. Oke. Silakan memasukkan kodenya, adik-adik. Sudah ya? Di sini ada baru 38. 40 yang join. Ya, silakan, saya ingin tahu terlebih dahulu tentang pengalaman adik-adik sebelumnya tentang e-learning. Yuk, lagi yuk. 76. Mungkin beberapa saya rasa sudah terbiasa mungkin ya dengan berbagai teknologi informasi saat ini. Namun kita mereview kembali, mengulang kembali agar semakin terlatih tentunya. Oke, udah ada 100 orang. Sekali lagi saya ingatkan untuk memastikan ID Zoom-nya sesuai ya adik-adik ya.
tertulis nama adik-adik dengan jelas karena untuk cross check absensi kita melalui Google Form, saya juga akan cross check dari report Zoom, dari report meeting ini. Jadi yang ID Zoom-nya masih strip, masih lob-lob, ya nggak ada tulisan namanya, nanti tidak akan terdeteksi orangnya siapa ya. Ayo, udah 140 yang ikut. Di 150 kita mulai aja terus. Oke, udah ada 150, kita mulai ya. Oke, silahkan adik-adik menjawab. Apa yang kamu pikirkan saat mendengar kata e-learning? Seperti judul kuliah kita hari ini, workshop e-learning. Apa sih yang terpikirkan oleh kamu tentang e-learning ini? Yuk. Ya, sudah mulai ada yang jawab belajar online. Yuk, yang lain? Pembelajaran daring, media belajar. Oke, menarik sekali jawabannya. Oke, di sini bisa dilihat adik-adik beranggapan bahwa e-learning itu terkait dengan pembelajaran online. Oke, baik sekali dan mayoritas menjawab seperti itu. Ada juga yang menjawab e-learning adalah media belajar daring. Media belajar era digital, aplikasi pembelajaran, website belajar, PJJ. Ya, terus memudahkan pekerjaan, upload materi ajar. Oke, baik. Saya rasa kita sudah berada pada jalur yang benar. Artinya adik-adik sudah sudah pernah terpapar dengan e-learning dan sudah mengerti hal tersebut, saya rasa ya. Baik, kita next ya. Kira-kira dari e-learning yang adik-adik pernah ketahui, apakah media pembelajaran e-learning yang kamu kuasai atau kamu mahir? Menurut kamu mahir ya? Atau setidaknya adik-adik pernah pakai entah dulu waktu SMA atau beberapa waktu yang lalu? Yuk, silakan. Zoom, Google Classroom, Spada, Microsoft Teams, Zenius, wah, bagus-bagus sekali. Ruang Guru, Jimit, Quizzes, Chatting, Kahoot. Oke, yang kita pakai sekarang ini adalah Kahoot ya. Oke, baik sekali. Ya, terima kasih atas partisipasinya. Oke ya, jadi dari kuis kita sejenak tadi melalui Kahoot, saya mendapatkan informasi bahwa sebenarnya adik-adik bukan e-learning itu bukan hal yang asing bagi kalian. Kalian ini adalah generasi Z ya, generasi yang istilahnya memang sejak lahir mungkin sudah memegang gadget ya. Artinya adik-adik ini adalah generasi yang insya Allah akan menguasai teknologi informasi dalam segala bidang. Nah, semoga teknologi informasi tersebut digunakan untuk hal yang baik. Afif, saya karena sambil share screen, karena saya host, saya agak sulit tuh meng-mute-kan kalau ada teman-temannya yang mungkin tiba-tiba unmute ya. Jadi tolong dibantu Afif ya. Baik, dokter. Oke. Nah, jadi adik-adik ini adalah generasi yang dapat memaksimalkan teknologi informasi
dan teknologi lainnya secara optimal dalam segala bidang. Terutama mohon kemampuan itu diarahkan untuk pendidikan, karena kita sekarang sedang menjalani pendidikan tinggi. Nah, kenapa sih kita harus belajar tentang e-learning ini? Tentu saja dilatar belakangi oleh keadaan zaman saat ini. Kita lagi di era industri 4.0, di mana sebentar lagi akan beralih ke eranya society 5.0. Ya, cepat sekali waktu bergulir. Sehingga literasi atau kompetensi yang dulu dicapai mungkin udah nggak relevan lagi dengan zaman sekarang. Nah, saat ini adik-adik diharapkan lebih dari periode generasi sebelumnya, ya, di mana kalian harus menguasai literasi data, literasi teknologi terutama, dan literasi manusia. Kalau dulu kita hanya belajar tentang kompetensi kedokteran Indonesia toh, tapi ternyata tidak cukup untuk kondisi saat ini, ya. Kamu harus punya kemampuan untuk membaca, menulis, mengkomunikasikan data. Membaca data adik-adik harus mampu. Kemudian juga memanfaatkan big data. Saat ini lihatlah, dalam dunia sehari-hari aja kita kadang-kadang sering dihubungi oleh bank menawarkan kartu kredit online dan segala macam. Artinya di sini ada big data yang entah siapa pengelolanya dan ternyata bisa dimanfaatkan untuk macam-macam. Nah, apalagi di dunia kedokteran, adik-adik bisa membuat data epidemiologi yang penting ya dalam suatu big data dan memanfaatkannya untuk prevensi kah, untuk menemukan obat baru, untuk melihat kelangsungan hidup manusia, untuk melihat berbagai faktor risiko penyakit dalam skala kecilnya ya dalam riset ya. Namun itu semua akan terkumpul dalam big data. Nah, kamu harus punya kemampuan untuk melakukan literasi data tersebut dan itu sudah merupakan hal yang wajib bagi generasi sekarang di era industri 4.0 ini. Kemudian literasi teknologi. Bisa paham dengan teknologi, mampu menggunakan teknologi nih. Saya yakin kemampuan adik-adik menggunakan teknologi lebih baik daripada generasi kami. Saya generasi milenial nih kebetulan. Nah, kita harus paham, mampu menggunakan dan mampu mengontrol teknologi tersebut. Ke depan, dunia kedokteran ini kan semakin pesat. Ya, bahkan saat ini mungkin belum sampai ke kita, sudah memanfaatkan artificial intelligence untuk mendeteksi penyakit, untuk pengobatan, yang sudah sangat berkembang lah di western sana. Mungkin di kita belum menjadi suatu hal yang standar atau rutin, namun sedang dalam penelitian. Begitu juga salah satu literasi yang sangat penting adalah literasi manusia. Mampu pahami karakter dulu. Agar apa? Agar dapat berkomunikasi. Kalau kita mampu berkomunikasi secara efektif, maka kita juga tahu kebutuhan manusia itu apa. Dan kesemua literasi ini adalah untuk mencapai era disrupsi ini dengan baik, yaitu outcome-nya tentu saja inovasi. Ya, akan terjadi pergeseran nilai-nilai yang dulu akan digantikan dengan nilai-nilai yang baru. Dengan sistem baru yang lebih efektif, lebih efisien. Dengan tujuan yang lebih baik, hasil yang lebih baik. Ya, jadi adik-adik kenapa harus belajar beberapa hal terkait dengan e-learning ini agar menguasai literasi ini. Nah, karena tadi ada yang jawab ya, media pembelajaran, jadi tepat sekali. Nah, dalam dunia pendidikan kedokteran ini tentu saja terjadi juga perkembangan di media pembelajaran. Saat ini tujuan kurikulum kita itu kan membekali sikap. Lihat ya, literasi manusia ya, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus. Sehingga adik-adik nanti mampu mengobati pasien dalam state of art yang terbaik, ya kan? Seni mengobati yang terbaik dengan landasannya tentu saja evidence based medicine. Di masa lalu, cara orang belajar kedokteran itu medianya adalah tatap muka, memakai kertas. Semakin lama tentu saja semakin berkembang. Ya, nah seiring dengan perkembangan internet, terutama penemuan yang sangat istilahnya sangat signifikan ya, maka saat ini untuk pembelajaran kita sudah menggunakan media online atau digital. Mulai yang dari sifatnya satu arah, ya satu arah itu enggak seperti ini ya. Kalau ini dua arah, saya jelaskan, adik-adik saya tanya bisa langsung menjawab. Kita berdiskusi secara interaktif. Ya, jadi dulunya awalnya berkembang satu arah. Satu arah itu seperti melihat televisi,
Ya, melihat televisi kan kita hanya melihat saja tapi tidak bisa mengomentari. Nah, itu yang satu arah. Hingga yang interaktif dan tentu saja pilihannya sudah semakin banyak. Nah, saat ini begitu banyak online platform yang tersedia. Ya, yang itulah yang disebut dengan e-learning tools atau complex blended learning yang dapat diakses oleh mahasiswa dan dosen. Bentuk kompleksnya disebut dengan learning management system atau LMS. Nah, jika dulu teks itu didapat dari buku, maka zaman sekarang kita bisa peroleh teks itu melalui buku, jurnal maupun proceeding secara online. Ya, begitu juga alat dalam bentuk suara, film atau suara, teks, multimedia, semuanya bisa dicapai dalam bentuk online saat ini. Jadi kita tidak terbatas oleh jarak, tidak terbatas oleh tempat, dan tidak terbatas oleh waktu dengan perkembangan teknologi saat ini. Nah, e-learning. E-learning itu adalah suatu proses belajar yang berbasis elektronik atau website. Ya, saat ini e-learning sudah menggunakan media jaringan komputer, baik intranet maupun internet. Ya, jadi ada e-learning yang sifatnya mungkin lokal, intranet, ada juga yang sifatnya general, yang adik-adik bisa akses di mana saja. Nah, e-learning ini seyogyanya menyebabkan mahasiswa bisa belajar dan bisa berinteraksi dengan dosen, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan seyogyanya tidak ada batasan waktu dan tempat, bisa diakses kapan saja, di mana saja, dari Sabang, dari Merauke, bahkan seluruh dunia. Mahasiswa juga harusnya dapat mengerjakan tugas, mendapatkan materi dari e-learning ini. Ya, dan bisa melakukan ujian serta sistem penilaian lainnya. Jadi intinya e-learning ini adalah media untuk kita mengupdate kemampuan kita dan pengetahuan kita. Apalagi literasinya pembelajar saat ini adalah pembelajar sepanjang hayat. Ya, adik-adik akan belajar sepanjang waktu, sepanjang hayat. Nah, e-learning ini juga merupakan tools yang sangat baik dalam sebagai media dalam pembelajaran blended learning atau pembelajaran blended. Nah, namun tentu saja ada keuntungan dan kelemahan dari sistem e-learning ini. Keuntungannya salah satunya dari segi biaya ya, terutama misalnya saat ini adik-adik semuanya berada di lokasi masing-masing, tidak perlu ke Banda Aceh untuk menjalankan pembelajaran. Kemudian sangat fleksibel secara waktu, tempat, dan kecepatan pembelajaran karena kita bisa lakukan secara langsung, dan kemudian juga dapat menyebabkan adanya standarisasi pengajaran. Selain itu juga untuk otomatisasi proses administrasi, contohnya adik-adik belajar absensi di e-learning. Ya, jadi proses administrasi menjadi efisien dengan adanya learning management system atau e-learning ini. Namun kelemahannya tentu saja ada barrier-barrier. Salah satunya adalah budaya, ya. Kemudian investasi, karena membangun e-learning itu tentu membutuhkan modal, adik-adik ya, bukan bukan juga hal yang murah. Meskipun banyak juga yang free ya, syukurnya. Dan kemudian membutuhkan teknologi. Ya, semakin kompleks kebutuhan kita, teknologinya tentu saja akan semakin mahal. Kemudian membutuhkan infrastruktur, contohnya jaringan intranet, jaringan internet yang baik, sinyal yang baik di tempat penerima e-learning tersebut. Ya, adik-adik juga butuh gadget atau gawai untuk dapat mengakses atau menggunakan e-learning ini. Jadi tetap membutuhkan infrastruktur. Namun pada kondisi saat ini di mana hampir semua kita memiliki infrastruktur standar untuk teknologi informasi, mungkin kelemahan ini justru menjadi kekuatan. Ya, karena memang kehidupan kita sehari-hari sudah terbiasa difasilitasi oleh infrastruktur tersebut. Nah, e-learning itu secara metode ada dua, ada sinkronus, ada asinkronus. Ya, yang sinkronus itu seperti Zoom meeting kita saat ini, atau Google Meet, atau Webex, Cisco, dan lain-lain. Pasti banyak platform-platform online lainnya yang sifatnya interaktif. Ya, dengan sinkronus ini maka kita bisa melakukan suatu online learning yang interaktif, tanya jawab, diskusi, ya, tutorial juga adik-adik kan nanti waktu sudah mulai tutorial maka dapat menjalankan diskusi tutorial dengan metode sinkronus ini. Medianya baik macam-macam. Ya. Nah, kemudian yang satu lagi metode asinkronus.
metode asinkronus ini tidak ada interaksi secara langsung. Ya, bisa tidak ada sama sekali interaksi, bisa interaksinya delay atau melalui perentaraan. Contohnya apa yang asinkronus? Forum diskusi yang nanti kita akan belajar, yang tersedia di e-learning kita atau platform lain. Kemudian WhatsApp, ya, misalnya nih Komting WhatsApp saya, memang interaktif tapi ada delay kan? Saya baca dulu, saya cari jawabannya dulu, gitu misalnya seperti itu. Atau adik-adik menonton video YouTube, terutama video ajarnya di YouTube, FKUSK yang ada di YouTube. Ya, artinya hanya satu arah, one directional. Ya, itu yang asinkronus itu sifatnya dia hanya satu arah. Dan pastinya banyak online learning resource lainnya yang ada, baik itu yang sinkronus maupun asinkronus. Nah, sekarang kita belajar sedikit tentang traditional learning versus e-learning. Nah, kenapa ini penting? Ini untuk nambah-nambah motivasi belajar adik-adik dan bagaimana menemukan cara belajar yang baik. Ya, dengan metode tradisional itu umumnya kan dosen bicara lebih banyak. Nih saya dari awal sampai akhir misalnya saya bicara. Sedangkan dengan e-learning, ya, pembicaraan dari adik-adik sebagai mahasiswa harusnya sama banyaknya dengan saya. Jadi kalau kita ada pertemuan 100 menit, maka 50 menit saya akan menjelaskan, 50 menit adik-adik akan bekerja secara aktif. Pada traditional learning juga hampir tidak ada studi kelompok maupun individu. Ya, dan dosen melakukan pengajaran sesuai dengan kurikulum yang sudah ada. Artinya udah ngikutin pakem-pakem lah. Sedangkan mahasiswa belajar apa dan bagaimana dan apa saja, bukan mengapa. Jadi kurang reasoningnya, kurang pembelajaran menganalisis. Ya, karena kita harus menyelesaikan materi. Sedangkan melalui e-learning, adik-adik dapat belajar secara berkelompok, ya. Contohnya misalnya dalam kelompok praktikum sudah mulai terjadi belajar secara kelompok. Kemudian kalian bisa berpartisipasi menentukan materi pembelajaran. Ya, oh saya mau belajar ini dulu, kayaknya ini lebih menarik deh. Saya mau baca ini dulu. Apalagi nanti di semester 7 kita ada elektif. Adik-adik boleh memilih 3 mata kuliah yang sesuai dengan minat kalian. Ya, jadi kita mulai merdeka belajar nih pelan-pelan. Kemudian melalui e-learning juga kalian bisa belajar bagaimana. Jadi pendalaman secara reasoning dan logis itu lebih terjadi. Nah, kemudian ada yang disebut dengan blended learning. Nah, blended learning ini saat tatap muka seperti biasa di dalam kelas, seperti ini nih, Zoom meeting, yang kemudian digandengkan dengan materi-materi yang adik-adik bisa dapatkan secara online. Jadi blended learning itu gabungan antara tatap muka biasa dengan adik-adik menggunakan learning management system atau e-learning. Nah, keuntungannya adalah instruksinya bisa beragam. Ya, jadi nggak seragam seperti kuliah konvensional pada umumnya. Kemudian juga ada kenyamanan. Artinya kamu bisa memilih topik mana dulu sih yang mau kamu pelajari. Ya, kemudian kamu bisa membaca topik itu kapan saja. Misalnya seperti itu. Jadi ada kenyamanan di situ dan kehadiran. Nah, pada blended learning kita harapkan terjadinya keterbalikan atau flip classroom dibandingkan dengan yang kelas klasik atau konvensional atau tradisional. Nah, kalau kelas klasik kan adik-adik belajar saat dosen menerangkan. Ya, jadi sebelum kelas nggak melakukan apa-apa. Jadi active learning-nya nggak muncul. Nah, dengan adanya flip classroom ini harapannya sebelum kita kuliah tadi, ya, kamu sudah dapat materinya. Ya, ini kita belajar pelan-pelan ya. Kami di Prodi juga akan berusaha untuk menyediakan materi-materi adik-adik sebelum kuliah. Nah, namun adik-adik harusnya juga sudah tahu kan nih topiknya tentang e-learning. Oh, saya baca dulu dong tentang e-learning. Nah, saya pelajari dulu. Saya lihat dulu di YouTube, di video ajar ada apa enggak. Contohnya seperti itu. Atau saya mau buka online resource lainnya. Kalau di fakultas kedokterannya di Amerika gimana sih tentang e-learning ini misalnya. Nah, itu bisa terjadi before class, sebelum kelas dimulai. Nah,
Selama kelas, kalau dengan tradisional, itu kan hanya menonton ya, dengerin aja. Nah, dengan flip classroom ini, harapannya lebih banyak diskusi. Ya, kemudian ada kuis-kuis tadi. Jadi sebelumnya saya berusaha melakukan engagement dengan adik-adik. Ingin tahu nih, sebelum mulai kuliah, udah ngerti atau belum? Atau sudah punya pengetahuan apa tentang e-learning? Itu agar lebih adanya ikatan antara dosen dengan mahasiswanya. Nah, setelah kelas pada tradisional, maka konsolidasi dari pemahaman, artinya mengumpulkan informasi-informasi dan berusaha memahaminya. Dan kemudian nanti akan diuji. Ya. Sedangkan dengan flip classroom diharapkan mahasiswa berusaha mengerti terlebih dahulu. Ya, kemudian mengaitkan materi ini dengan materi kelas berikutnya. Nah, ini adalah suatu bentuk pembelajaran yang sangat baik dan ternyata memberikan impact yang baik pula bagi mahasiswa dengan blended learning ini. Nah, untuk mencapai blended learning yang baik, tentu saja kita butuh learning management system yang dapat mengakomodir itu tatap muka seperti ini dengan materi e-learning dan manajemen e-learning yang baik. Nah, manajemen itu yang disebut dengan learning management system. Jadi keberhasilan blended learning sangat dipengaruhi oleh LMS yang baik. Nah, LMS itu apa? LMS itu adalah software yang mengotomatisasi administrasi, seperti contohnya kehadiran tadi ya. Kemudian bisa men-tracking juga, men-tracking kehadiran, men-tracking partisipasi adik-adik, kemudian melaporkan kegiatan pendidikan. Ya, berbagi kegiatan pendidikan serta mendeliver, menyajikan konten-konten pendidikan itu secara cepat. Apa saja yang bisa muncul di LMS? Tentu saja sharing dari kurikulum serta berbagai sumber belajar yang adik-adik butuhkan sesuai dengan kurikulum tersebut. Kemudian bisa dilakukan diskusi melalui forum atau debat pada LMS yang baik. Kemudian manajemen classroom juga bisa dilakukan di LMS. Kemudian penugasan, PR, ya, ujian, feedback. Feedback itu misalnya waktu skills lab ya, yang sudah baik ini, yang kurang baik ini, sehingga apa yang perlu diperbaiki untuk mencapai skill yang baik. Kemudian juga untuk data log-nya adik-adik, serta reporting segala macam kegiatan yang ada di LMS tersebut. Nah, studi membuktikan bahwa dengan menggunakan LMS, maka hasil belajar mahasiswa menjadi lebih baik pula. Salah satunya adalah studi selama pandemi COVID-19 ini, pembelajaran kan bersifat blended learning, bahkan ada yang full menggunakan e-learning. Ternyata semakin adik-adik mengetahui tentang informasi tentang pentingnya e-learning ini, maka intention untuk menggunakan e-learning serta berbagai platform online resource lainnya juga akan semakin tumbuh pada mahasiswa kedokteran. Ya, jadi itu kenapa kita hari ini belajar sedikit tentang e-learning, ya, supaya awareness-nya adik-adik juga meningkat. Nah, di institusi kita punya LMS tersendiri, yaitu ini ya alamatnya ya, elearningunsia.ac.id. Dan saya sudah lihat di mata kuliah introduksi pendidikan kedokteran ada beberapa yang sudah mencoba masuk dan melihat, tapi ternyata baru sedikit ya. Jadi sekarang kita akan coba latih dan melihat di mana hambatannya adik-adik untuk join di elearningunsia.ac.id. Nah, selain LMS, maka adik-adik juga perlu berkenalan. Dan tentu saja lebih dari ini ya, banyak sekali source e-learning yang ada untuk pendidikan kedokteran. Nah, yang disediakan oleh institusi kita untuk source-nya e-learning, bukan LMS-nya ya. Artinya di sini adik-adik bisa mendapatkan berbagai materi. Contohnya open source dari uilis.unsia.ac.id, ini yang disediakan oleh perpustakaan induk kita. Kemudian di Spada juga saya lihat tadi beberapa sudah terbiasa sepertinya menggunakan Spada. Kemudian adik-adik juga dapat mengakses featurelearn.com dan macam-macam lainnya. Ya, silakan dibuka satu-satu untuk mengeksplor. Nah,
Kira-kira segitulah paparan dari saya terhadap untuk mendahului workshop e-learning kita hari ini. Ya, nah selanjutnya saya ingin adik-adik membuka e-learningnya masing-masing ya untuk melatih penggunaan e-learning. Untuk pelatihan pertama kita hari ini adalah mengisi daftar hadir melalui e-learning. Ya, kemudian kita akan mengikuti forum diskusi melalui e-learning. Nanti juga belajar mensubmit tugas melalui e-learning dan kemudian membuka sumber e-learning lain. Dicontohkan dengan yang ada di bahan tadi. Ya, bahannya sebentar saya kirim melalui Afif mungkin ya atau di kolom chat. Sebentar ya. Oke, sudah saya share di kolom chat. Harusnya sudah bisa adik-adik lihat. Ya, sekarang saya ingin adik-adik membuka laman e-learning-nya masing-masing. Yuk, silahkan. Saya kirim alamatnya ya. E-learning. Yuk, silahkan. Menggunakan email saat pendaftaran. Oh ya, sekarang saya mau tanya. Semuanya belum punya akun email unsia.ac.id ya? Izin jawab, dokter, saya sudah. Oke, yang lain? Yang belum ada nggak? Ada dokter. Sepertinya ada ya. Oke. Belum bisa diakses. Sebentar, saya ingin share. Yang belum itu karena belum diurus atau memang belum dikasih? Belum diurus sepertinya ya? Yang belum ada kenapa? Apa alasannya adik belum ada? Halo, apa alasannya yang belum ada? Ya, apa? Siapa aja atau siapa aja yang belum ada deh? Coba angkat tangan. Raise hand yang belum ada. Oke, Ko Hasan, Haya, Ataya. Oke, banyak yang belum ada nih. Ataya, alasannya kenapa belum ada, Dek? Izin menjawab, dokter. Kenapa Ataya? Belum bisa diaktifkan, dokter. Oh ya, sudah ditanyakan ke ICT-nya? Sudah, dokter. Jawabannya apa? Katanya disuruh tunggu dulu karena secara bertahap diaktifkannya. Oke, baik. Tapi semuanya sudah ini ya, sudah mendaftar ya? Semuanya sudah mendaftar adik-adik ke sini? Si Mail, sudah? Sudah. Belum ada dokter. Belum, dokter. Oke. Yang belum mungkin coba mendaftar ke sini ya, ke simail.unsia.ac.id. Ya. Oke, baik. Sekarang saya mau membuka akun e-learning kita, pendidikan dokter. Siapa yang sudah pernah masuk ke akun ini, ke laman ini? Siapa aja? Nah, ini di halamannya ya. Sudah terlihat? Sudah, dokter. Oke, e-learning.unsia.ac.id. Ya. Kemudian harusnya adik-adik bisa login dengan menggunakan NPM dan passwordnya masing-masing. Oke, silahkan login dulu adik-adik. Nanti saya minta contoh sampel untuk men-share screen. Nah,
harusnya adik-adik dapat membuka tampilan mata kuliahnya seperti ini ya. Pilih introduksi pendidikan kedokteran. Sehingga muncullah tampilan seperti ini. Ini karena saya teacher. Ya. Sekarang saya ingin cek berapa orang yang didaftarkan ya di sini. Sorry. Nah, di sini bisa adik-adik lihat bahwa ada 200 berapa nih ya? 213 dikurangi dengan 45. Oke, jadi seharusnya ini semua peserta kita hari ini sudah ada di sini. Ya, contohnya saya mau tanya siapa ini ya? Fiona, oh siapa nih? Musfira. Di mana Musfira? Ada Musfira di sini? Ada, dokter. Mana Musfira? Coba bicara, Dek. Mana? Oke, Musfira. Nah, contohnya Musfira ini sudah login 6 seconds yang lalu. Ya, oke, saya cek ya. Ada yang 7 jam yang lalu, ada yang nggak pernah. Raihanah nggak pernah. Terus coba kita naik lagi. 6 jam yang lalu. Teguh Muhammad Kamal. Mana Teguh Muhammad Kamal? Iya, dokter. Mana Teguh? Nggak kelihatan. Oh ya, oke. Ya, coba di login sekarang ya, Dek. Ada yang 1 hari yang lalu, Dani. Mana Dani? Iya dokter, izin dokter. Ya, coba login sekarang kita belajar. Kemudian ada Angeli. Angeli mana? Angeli Fitra Sungkar. Saya, dokter. Oke, coba di login sekarang ya. Kemudian siapa lagi ya? Saya cari yang jarang-jarang. Ini Dava juga. Dava 9 jam yang lalu. Fatia Dinda 10 jam yang lalu. Naila 9 jam yang lalu. Zakiut Rahmi ini adminnya. Admin dari sumber belajar. Oke. Hanifah, mana Hanifah? Hanifah Nelsya Putri. Ada Hanifah di sini? Ada nggak Afif Hanifahnya? Izin dokter, dari info dari teman-teman, Hanifah Nelsya Putri juga nggak ngambil FKUSK, dokter. Oh ya, ngambil apa? Nggak ada info ya? Nggak ada info, dokter. Oke, Hanifah Nelsya Putri. Saya buka dulu ya. Oke. Selanjutnya oke. Ada yang 3 jam lalu. Baik sih menurut saya. Miss Farihan Waidao 9 jam yang lalu. Masita Unjuk Boru Ginting 7 jam yang lalu. Devi Askia 8 jam yang lalu. Siapa lagi nih? Firda Marsalisha. Putra Gaza Al-Furqan. Lulu Animalika. Oke, yang lain udah cukup baik ya. Oke.
Sekarang adik-adik kembali ke sudah tampil seperti ini ya. Ini tampilan saya karena saya mau nunjukkan bahwa kehadiran adik-adik itu bisa terrecord dalam fungsi administrasi e-learning. Ya, kehadirannya keaktifannya di e-learning. Nah, sekarang terlihat nggak bagian workshop e-learning? Bisa dilihat? Bisa dok. Bisa, dokter. Bisa. Oke. Sekarang pertama sekali saya ingin adik-adik berlatih untuk presensi terlebih dahulu. Presensi ada di bagian general di bawah dosen pengajar. Yuk, silakan dicoba presensi untuk kegiatan kita hari ini. Yang ini ya. Yang Monday 13 September. Di sini ada HD, TE, IZAL ya. Pilihlah hadir ya. Pilih hadir. Yang udah tertulis tidak hadir gimana, dokter? Nggak apa-apa. Ya, makanya kita berlatih supaya bisa memilihnya tuh yang benar ya. Nah, ini sudah saya lihat sudah banyak yang mengklik. Yuk, silakan yuk berlatih Dokter. lagi. Ya. Itu jamnya jam 7 sampai jam 11 kan dokter. Terus tadi Iya. pagi itu kan dari minggu lalu teman-teman lihat itu kan dokter. Terus Iya. tadi pagi udah ada teman-teman yang beberapa mulai isi jam 7, tapi karena jamnya jam 7 kalau udah setengah 8 atau udah telat jadinya bisa izin terlambat gitu dokter. Soalnya Oh, di gitu. setelnya jam 7 ya. Oh iya, ini maksudnya mengabsennya tuh bisa dari jam 7 hingga jam 11. Tapi Seperti dokter, itu. misalnya 7.30 kan belum mulai kelas tuh, dokter. Tapi kalau kita isi 7.30 udah terlambat, dokter. Oh begitu, oke, nggak masalah. Nah, oke, sekarang saya mau salah seorang men-share ini apa namanya tampilan di tempatnya. Yuk, silakan. Siapa aja boleh? Saya mau melihat tampilan absensi tersebut di halamannya adik-adik seperti apa. Yuk, siapa yang mau coba? Siapa aja boleh? Yang belum klik absen aja deh. Ada nggak yang belum klik absen? Ada? Nggak ada? Ini kayaknya harus ditunjuk nih ya. Ini latihan loh adik-adik. Oke, siapa nih? Muhammad Rahman. Oke, silakan Muhammad Rahman. Has started tapi belum ini, belum apa namanya? Belum muncul tampilannya. Mungkin belum dipilih ya? Sebentar Bu, sebentar dok. Rahman lagi hang laptopnya. Oh iya, oke, udah kelihatan. Oke. Udah terlihat dok. Oke, sudah terlihat. Oke, coba Rahman. Tadi kamu jam berapa nih? Regular class session. Oke, jangan dilihat poinnya ya, karena ini kita baru latihan ya, jadi belum diskorskan. Oke, ini tadi jam berapa Rahman? Saya baru buka e-learning-nya jam 8 dok, itu udah tidak hadir. Oh ya, oke. Itu sudah dibuat tidak hadir ya? Iya dok, saya mau pencet udah nggak bisa-bisa lagi. Oke. Nah, yang Monday jam 6 ini? Monday jam 6, yang tanggal 6 September? Itu setengah 8 dok, itu juga baru dikasih tahu apa absennya lewat e-learning sama teman. Ya, oke. Ya memang belum ini ya, kebetulan mungkin ada temannya yang melihat di e-learning ya.
Oke, terima kasih Rahman. Iya dok, sama-sama. Oke. Baik, sekarang saya mau cek dulu apakah semuanya sudah sudah mengeklik absensi atau belum ya. Silakan boleh di stop share dulu Rahman. Oke. Oke, baik. Sudah banyak yang bergabung di absensi. Selain masalah pendefinisian terlambat, izin dan tidak hadir tadi, apakah ada kendala adik-adik dalam absensi melalui e-learning ini? Izin menjawab, dokter. Ya, silakan. Kalau bagi saya pribadi nggak ada kendala yang terlalu berarti. Namun kami masih herannya dengan status hadir, izin, tidak hadir atau terlambat itu, dokter. Karena kan mulainya dari jam 7 sampai jam 11 gitu. Habis itu ada yang teman-teman yang absennya jam 8 itu udah dianggap nggak hadir. Dan saya pribadi juga tadi kan absennya jam 7.45 ya. Itu udah di-mark dengan izin, dokter. Iya, betul. Makanya saya juga melihat hasil ini juga ini ya. Nanti saya konsultasikan lagi tentang pendefinisian tersebut ya. Tapi sejauh ini prosesnya tidak menyulitkan adik-adik ya. Oke, jadi nanti jika absensi melalui e-learning ini akan diaktifkan, kami akan memastikan terlebih dahulu bahwa definisi dari keterangan-keterangan tadi sudah benar ya sebelumnya ya. Oke, terima kasih Balia. Nah, selanjutnya absensi melalui link Google Form. Apakah ada masalah? Adik-adik mampu melakukannya sendiri? Mampu gitu. Ya, suaranya dong. Ya, oke, baik. Oke, selanjutnya adalah saya ingin adik-adik kembali ke e-learning, ke workshop e-learningnya. Oke. Di situ ada latihan upload tugas. Oke, silahkan. Bentar ya, saya lihat settingannya dulu. Oke, silahkan dibaca ininya tugasnya. Oke, ya, saya ingin memastikan bahwa proses mengupload tugas itu dapat berjalan dengan lancar. Jadi yang latihan workshop e-learning upload tugas. Sebagai contoh adalah saya ingin adik-adik mengupload boleh pas foto ya pada halaman tugas ini dalam bentuk JPEG boleh atau PDF. Mari silahkan. Ya, Balia baru draft, not submitted. Oh, sudah. Yuk, silakan yang lainnya.
Oke, Balia nih belum tersubmit. Silakan yang lainnya untuk coba mensubmit tugasnya. Pas foto ya sebagai contoh. Oke, di sini bisa lihat, sudah bisa terlihat ya yang sudah submit, contohnya Cut Hanin. Ya. Dan ini hanyalah contoh mensubmit tugas dalam bentuk JPEG atau PDF. Nah, nanti realnya e-learning itu akan digunakan misalnya adik-adik membuat esai, tugas esai tertentu, maka proses submitnya seperti itu ya. Jadi dilihat dulu bagian tugasnya yang mana. Oke, sudah berarti ini. Oke, ada masalah dengan submisi? Pada submisi ini mungkin saja ada pembatasan besar dari file ya adik-adik ya. Enggak semuanya itu akan sama. Pasti ada setiap tugas dosen itu pasti memberikan ininya masing-masing ya, kategori atau kriteria dari upload tugas tersebut. Nah, di sini bisa terlihat bahwa sudah ada 90 dari 206 peserta yang mensubmit. Ya, sisanya baru draft, baru proses berarti ya. Nah, nanti saat setelah proses submit selesai, adik-adik dapat memperoleh feedback dari dosennya. Ya, nanti dosen bisa memberikan komen dan itu bisa dicek di e-learning-nya masing-masing. Oke. Masih ada yang belum bisa mensubmit tugas? Masih ada yang belum bisa mensubmit tugas? Ada pertanyaan terkait dengan mensubmit tugas? Ada pertanyaan adik-adik tentang hambatan dalam mensubmit tugas melalui e-learning kita sendiri? Melalui ya, silakan Sukma. Ya. Ya, gimana Sukma? Kalau saya sendiri belum ada, dokter. Oke, baik. Terima kasih Sukma. Yang lainnya apakah ada hambatan? Ya, intinya melihat melihat dan mengikuti instruksi ya, apa yang harus dikerjakan dari tugas tersebut. Mungkin nggak semuanya itu dalam bentuk mensubmit hasil kerja. Mungkin yang lainnya itu lebih ke mungkin menulis, jadi langsung diisi. Nah, bisa juga seperti itu. Jadi perhatikan baik-baik instruksi yang ada pada pada laman e-learning-nya, apa yang diminta atau diharapkan oleh dosen penanggung jawab mata kuliah tersebut. Oke, next ya, kita lanjut ke latihan berikutnya, yaitu forum diskusi. Forum diskusi.
Oke, silahkan melihat kembali ke workshop e-learning. Ya, ada latihan workshop e-learning diskusi melalui forum e-learning. Waduh, saya typo nih. Ya, coba sekarang silahkan adik-adik baca tugasnya. Dibaca tugasnya. Oke. Silahkan mengetikkan pendapatnya ke forum diskusi ini. Yuk, silakan sedikit aja. Afif mungkin bisa men-share screen-nya, Afif. Sebentar, dokter. Tutup dulu yang nggak perlu, Afif. Tutup dulu. Tutup dulu halaman yang nggak perlu ya. Dokter, apakah sudah terlihat, dokter? Sebentar. Oke, sudah. Oke, yuk silakan. Yang latihan yang di atasnya. Bukan yang tugas ya, tugas itu untuk nanti ya, yang latihan. Bukannya ini, Afif, tolong kembali lagi. Atas lagi. Yang mari berdiskusi di forum ini ya, latihan workshop. Yuk, silakan diklik di situ. Oke. Siapa duluan itu literasi tadi ya? Coba klik dari Intan literasi. Oke, nah. Oke, boleh kita pilih misalnya topik dari Intan ya, literasi ya. Ayo silahkan mereply yang dari Intan literasi tersebut. Yang di sini, dokter. Ya, di yang punya Intan tadi. Boleh reply di situ. Oke, misalnya saya, oke silakan diketik aja. Misalnya saya setuju gitu, atau saya tidak setuju. Menurut saya yang lebih penting adalah literasi apa. Nah, itu dapat digunakan saat kita membuat forum diskusi terkait dengan topik tertentu ya. Oke, kemudian klik post to forum. Oke, saya rasa nggak ada masalahnya. Yang lainnya bagaimana? Izin dokter. Ya, Evan, gimana Evan? Belum bisa dokter. Oke, coba Afif di stop share dulu, kita lihat Evan. Evan di mana problemnya? Yuk silakan Evan untuk share screen. Sebentar dokter. Evan bukan yang itu Evan, yang forum diskusi. Yang latihan itu kan tugas ya.
Itu nanti PR-nya adik-adik. Oke, ke bawah lagi. Oke. Latihan. yang ini, Yang kita kerja. Ya, betul. Yuk, coba diklik. Diklik, oke. Ke bawah lagi, coba kamu bahas itu punya. Nah, Balia tuh. Balia, literasi yang apa sih? Balia kamu tulis apa? Coba kamu reply, coba klik punya Balia. Nah, nanti dalam ya punya Balia diklik di literasi ya di situ. Oke ya, nanti tentu saja akan dipicu oleh misalnya di trigger oleh dosen, kemudian forumnya diikuti oleh yang lain, atau adik-adik mungkin langsung saja membuka satu pertanyaan, dok, saya kurang ngerti tentang ini gitu kan, nanti dosennya menjawab, teman-teman yang lain menambahkan itu konsepnya seperti ini. Nah, misalnya setuju. Oke, pause. Oke. Nah, sekarang kamu ingin membuka topik baru, Evan. Evan, coba ke bagian paling atas. Atas lagi, Evan. Atas lagi. Kembali lagi deh kayaknya. Kembali dulu. Kembali dulu ke yuk, ke atas lagi, Evan. Atas lagi. Oke, coba Evan misalnya add a new discussion topic. Oke, misalnya nih Evan klik aja ini yang ini deh, yang oranye ini, yang ya add a new discussion topic. Oke, misalnya subjeknya tentang e-learning. Coba ketik e-learning. Learning. Oke, coba apa namanya ya? Pertanyaannya apa dari Evan? Bagaimana misalnya mengisi absensi pada e-learning gitu. Kemudian Evan post to forum. Nah, itu jika misalnya ingin mengajukan topik baru untuk didiskusikan. Ya, tidak hanya mereplay dari topik teman tadi misalnya. Oke, post itu forum. Nah, oke, ke bawah lagi. Ke bawah lagi, maka akan muncul yang punya Evan tadi kan, e-learning. Nah, seperti itu ya. Subjek itu artinya topik apa yang mau diskusikan ya. Kalau bisa lebih tajam tentu saja akan lebih bagus. Nah, adik-adik nanti bisa mengikuti topik yang mana, mau di subscribe artinya kamu akan ngikutin itu terus gitu. Oke? Oke, ada masalah terkait dengan mengikuti forum, diskusi forum pada e-learning kita, pada LMS kita? Tidak, dokter. Tidak ada. Oke, baik. Selanjutnya saya ingin adik-adik belajar untuk membuka sumber e-learning lain. Oke, boleh mencontohkan sumber e-learning yang ada di slide saya tadi, slide ke-12, ada contoh-contohnya. Silakan. Siapa yang mau mempresentasikannya? Satu-satu dulu mungkin. Siapa? Yang halaman-halaman belakang nih ya. Mana nih halaman belakang nih? Siapa? Ade Heru. Mana Ade Heru? Oke, yuk Ade Heru yuk. Coba yuk. Materinya tadi sudah saya kirim ke chat Zoom. Ya. Coba dibuka salah satu. Coba atau saya kirim salah satu aja dulu. Oke, coba buka Wilis Unsiah. Saya mau lihat adik-adik membuka dan mencari bahan di situ, mencari literasi di situ. Wilis Unsiah. Kok ke siapa ini saya kirim? Sorry ya. Punya saya bisa privately, jadi dia ke private tadi. Nah, yang sekarang udah ada. Wilisunsia.ac.id, yuk coba diklik. Siapa tadi, Ade ya? Coba Ade. Coba Ade Heru, silakan.
Oke, nah, makasih Ade Heru. Nah, di sini bisa dilihat ini adalah open source, open educational resource, salah satu open source, online open source-nya literatur yang adik-adik bisa gunakan ya saat mencari literatur. Oke, di sini ada klasifikasi. Coba diklik klasifikasi, Ade. Mana Ade? Klasifikasi Ade. Oke, ke bawah lagi. Oke, coba di search Ade. Misalnya Ade mau search e-learning in medical education, coba. Di search di ini ya. Oke, itu klasifikasinya ya. Itu klasifikasinya udah muncul sekarang ya. Oke. Coba Adik cari medical education. Tuh, learning to online learn. Nah, ini salah satu contohnya udah muncul ya. Coba diklik di situ, learning to learn online. Oke, bawa lagi. Oke, nah ini bisa dilihat dan di-download filenya. Ya, jadi zaman sekarang nggak ada cerita saya belum siap tugas karena nggak ada buku. Ya, di perpustakaan Unsiah kita sendiri banyak sekali tersedia open source, open resource yang adik-adik bisa manfaatkan ya, asalkan mau mencari. Ya. Oke, terima kasih Ade. Ade, by the way, kenapa kamu tidak ada kode NIM atau kelompok seperti teman-temanmu? Ya, Dok. Belum dibuat, Dok. Belum dibuat. Oke. Nanti lain kali dibuat yang lengkap ya. Oke. Selanjutnya saya mau siapa ini ya? Yang lain. Saya mau Ulfa Zahra. Oke, Ulfa Zahra coba buka open source yang lain yang dicontohkan di slide adik-adik. Yang sebentar. Video ajar boleh? Itu ada Video linknya. Ya, video ajar FKUSK boleh. Perlu di share screen juga, Dokter? Tentu saja. Tentu saja, kita mau memperlihatkan kepada teman-teman ya. Oke, kontrol kemudian klik. Ya, kontrol dulu klik. Sudah, Dokter. Belum kelihatan ininya. Di kopas saja kalau enggak, di kopas, kemudian di copy, kemudian di paste ke Google. Tapi kalau di OVA-nya sudah bisa ditampilkan, Dok? Oh, di kami belum tampil ini karena tadi kan share screen-nya dari PowerPoint kan? Oh gitu. Bukan dari tampilan websitenya. Coba di stop share ya. Coba dimunculkan kembali. Oke, nah coba Ulfa search IVA, inspeksi visual asetat, IVA huruf besar. Di search di ininya. Nah, adik-adik semua ini adalah laman YouTube-nya kita ya. Kanal YouTube-nya pendidikan dokter yang di sini ada video-video skills lab ya yang adik-adik bisa tonton, bisa lihat
Ya, sebelum memulai suatu pembelajaran. Yang tadi itu loh, ingat nggak flip learning, flip classroom. Ya, sebelum mulai pelajaran, baca dulu, belajar dulu. Itulah dia active learning-nya anak kedokteran. Jadi waktu masuk skills lab sesi satunya, kamu sudah baca sebelumnya. Beberapa hari sebelumnya kamu sudah pelajari. Oke, ya di situ bisa dilihat berbagai video ajar kita. Dan kita terus berupaya meningkatkannya. Coba di search IVA. Ulfa. IVA. Kalau di sini bukannya di sini ya dokter? Iya. IVA, bukan IFA. Iya, IVA. Dah. Wah, Van Gunawan ya. Kalau bukannya kalau di sini itu nanti emang ke Iya, akan terbuka semua ya. Oke, IVA. Spasi video ajar FKUSK. FKUSK. Ya, kita sekarang singkatannya udah USK ya adik-adik ya, bukan usia lagi. Nah, itu contohnya ya. Pemeriksaan IVA Dr. Ima Indirayani sebagai narasumbernya. Itu contohnya. Nah, adik-adik silahkan menggunakan kanal YouTube ini dengan baik. Ya, jadi bisa dipelajari berulang-ulang. Nah, ini yang maksudnya tadi, fleksibilitas waktu, fleksibilitas tempat. Ya, artinya kapanpun kamu mau, kapanpun kamu sempat, ya, dimanapun, bahkan sambil tiduran pun, kamu bisa belajar. Ya, jadi habis nonton podcastnya siapa, nontonlah video ajar satu gitu ya. Biar ada hikmahnya gitu, ada yang baiknya gitu ya. Jadi nggak cuma nonton yang menghibur saja, tapi juga nonton yang memang terkait dengan pembelajaran adik-adik. Oke, makasih Ulfa. Silakan di stop share. Yuk, saya mau satu lagi. Ya, saya mau satu lagi membuka learning BMJ. Siapa ini ya? Siapa? Yuk, siapa yang mau? Yuk, jangan disuruh yuk. Siapa yang mau aja yuk? Izin dokter. Ayolah. Ya, silakan Reza. Coba Reza buka yang link BMJ. BMJ dokter. Ya, yang ada di slide. Coba saya kirim lagi ya. Tuh. learningbmj.com. learning.bmj.com. Sudah Reja? Lagi loading Sedang dokter. proses? Ya dokter. Oke, baik. Nah, sambil menunggu Reja, adik-adik kan tentu saja selama ini kuliah, ada penugasan, ya mungkin saya yakin beberapa sudah menerapkan sistem flipped classroom ini, di mana sebelum mulai perkuliahan sudah baca-baca dulu. Ya, saya yakin pasti seperti itu. Namun jika ada yang ternyata masih ngikut gaya yang tradisional, ayo kita beralih ke yang modern. Ya, siapkan dulu materinya, pelajari dulu materinya, ya sebelum dimulainya perkuliahan. Yuk, silakan dokter. Reza. Mungkin terkendala jaringan dokter, tidak bisa dibuka dokter. Oh, tidak bisa dibuka? Yang lain mungkin ada yang bisa? Izin dokter. Ya, silakan Khaira. Tadi Khaira bukan yang ngomong? Ya, oke. Nah, itu oke. Makasih Khaira. Nah, coba Khaira ke bawah lagi. Itu di accept aja nggak apa-apa kayaknya ya. I accept aja nggak apa-apa itu Khaira. Nah, misalnya Khaira sekarang lagi belajar apa? Ya, contohnya neurologi. Coba klik neurologi. Coba lihat online course apa yang tersedia di BMJ saat ini di subtopiknya neurologi.
Oke, nah ternyata banyak ya, ada pilih yang untuk nanti medical student. Ya, nah, adik-adik silakan mencari materi yang relevan sesuai dengan pembelajarannya. Jadi sebelum kegiatan kuliah sudah pernah membaca dulu topik terkait kuliah misalnya, atau sebelum skills lab sudah melihat dulu video-video skills lab, nggak hanya dari tempat kita, tapi juga dari institusi lain, karena dapat saja berbeda ya, karena center oriented itu kan masih terjadi di pendidikan kedokteran ya. Kadang tiap center itu berbeda prosedurnya. Oke, baik. Terima kasih Kaira. Ya, dokter. Oke. Yang lainnya gimana? Apakah sudah mencoba-coba sendiri? Dan tentu saja banyak online resource yang lain ya, bukan hanya yang saya tuliskan itu saja, itu hanya contoh. Silakan adik-adik boleh browsing open resources medicine, open resources atau free open, pokoknya gitu deh. Silahkan kalian berkreasi sendiri di saat membrowsing di dunia maya, karena yang open atau free itu tentu saja banyak sekali ya. Oke. Baik. Selanjutnya adalah kita kuis sejenak. Nah, tadi kan udah belajar ya sedikit dan sudah berlatih ya. Ya, sekarang saya mau adik-adik kuis dengan menggunakan Quizizz. Ya, linknya saya letakkan di chat Zoom ya. Memakai Quizizz pasti sudah pernah ya semuanya ya. Oke, silahkan. Sebentar ya, tampilan saya mana nih Quizizz-nya. Oke, adakah yang mau men-share laman Quizizz-nya saat ini sesuai dengan link tadi? Ibu share, Dok. Ya, silakan Musfira. Jadi ini kuis sekaligus berlatih ya. Oh, sebentar. Yang saya kasih apa tadi? Sepertinya itu link untuk adminnya. Oh, ini link adminnya nih. Sorry. Ini link adminnya. Sorry ya. Udah ke share, Dok. Udah. Itu link adminnya. Sebentar ya.
Oke, adik-adik, sudah terlihat screen-nya sekarang? Yang Musfira di stop share dulu. Oke, yuk silakan memakai game code-nya. Sudah berapa ini? 40 orang. Ayo yang lain gabung dulu yuk. .130. Ayo, mana yang lain? 150 kita mulai ya. Wah, namanya keren-keren ya. Ada yang singkatan, ada yang nama gaul. Yuk, dikit lagi. Ayo, 4 lagi mana nih? Oke dah, kita mulai ya. Dokter, maaf, saya izin melapor ada jaringan apa? saya kurang stabil. Jaringan saya kurang stabil, jadi nggak bisa masuk, dokter. Oh ya, nggak apa-apa. Oke, nggak masalah. Evan juga gitu, dokter. Ya, nggak apa-apa. Ya, kita main yang ini aja yang tersedia. Dan ternyata, aduh, kok ketutup di saya nih ya. Oke, baik sekali ya jawabannya ya. Oke, baik. Kita next ke pertanyaan selanjutnya. Yang tadi Ihsan sama yang lainnya, kalau sudah bergabung sekarang ya. Coba bergabung dari HP. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Ini kayaknya banyak yang nggak bisa gabung ya. Kenapa ya?
Oke, next. Pertanyaan selanjutnya. Ini keberapa ya? Oke, kita lihat apa namanya tadi? Apa namanya 170-an ya, nggak semuanya ikut. Oke, nggak masalah. Nanti yang belum ikut, mohon tadi kan ada soalnya ya, nanti saya serahkan soalnya untuk dikerjakan ya. Nah, berikut adalah juara kelas kita nih. Wah, banyak sekali ya. Ada Alia Sabrina, Kapitan. Halo Kapitan, siapa ini Kapitan? Ada Salsa Bilarani. Oke, Kapitan siapa sih Kapitan? Yang mana nih orangnya Kapitan? Ya, selamat yang nilainya tadi apa namanya baik, dan saya yakin semuanya itu pasti udah sangat menguasai sekali ya. Jadi intinya workshop e-learning ini adalah selain adik-adik menguasai laman e-learningnya kita sendiri yang LMS-nya institusi kita elearning.unsia.ac.id itu yang utama. Adik-adik juga mampu menguasai open resource online lainnya. Ya, untuk apa saja? Untuk mencari bahan atau materi kajian, literatur, untuk forum diskusi. Saya mau tanya kepada orang yang lebih expert misalnya ya. Jadi adik-adik punya kemampuan dasar untuk itu dan silahkan mengembangkan sendiri apa yang diharapkan dari pembelajaran yang baik di Fakultas Kedokteran ini. Yang paling tahu bagaimana cara belajar yang baik untuk kamu adalah kamu sendiri. Yang paling tahu kelebihan kamu dan kelemahan kamu adalah kamu sendiri. Jadi mengenal diri sendiri tadi kan ada yang jawab ya, literasi manusia ya. Nggak usah jauh-jauh mengenal orang lain dulu, kenali dulu diri kamu. Supaya kamu bisa mengetahui bagaimana metode belajar yang baik untuk saya nih. Saya mau jadi dokter, berarti saya harus menyiapkan metode belajar yang seperti apa. Itu kenali diri kamu sendiri dulu. Literasi manusianya ke diri sendiri dulu, sebelum literasi manusia yang lain ya.
sebelum mengenali orang lain, mengenali kebutuhan teman-teman kamu, pasien maupun individu lainnya yang akan kamu akan kamu temui kelak. Kenali dulu diri sendiri, ya. Saya kekuatannya di mana? Saya kelemahannya di mana? Sehingga dengan mengenali itu adik-adik jadi bisa meng-create metode belajar yang paling sesuai untuk adik-adik yang mana. Oke, nah terakhir di kuliah kita hari ini adalah saya ada tugas PR bagi adik-adik, yaitu kemarin minggu lalu sudah belajar tentang mind mapping. Ya, bagaimana memapping isi pikiran. Dan mind mapping itu bisa dalam bentuk grafis, tabel, alur atau pathway, macam-macam ya. Adik-adik pasti sudah belajar kemarin dengan Bu Sofia. Nah, sekarang saya mau kalian membuat ide mind mapping, dalam bentuk mind mapping, bagaimana sih LMS yang ideal bagi seorang pembelajar di pendidikan kedokteran. Kan kalian pingin nih, untuk saya sukses belajar di kedokteran, saya ingin disupport oleh learning management system yang baik. Nah, menurut saya, learning management system yang baik untuk mensupport kegiatan saya tuh baiknya yang kayak gini. Yang ada ini, ada ini, ada ini. Yang sifatnya seperti apa. Nah, tentu saja sebelumnya kan adik-adik pelajari dulu ya LMS-nya kita sendiri yang mampunya tuh semana. Nah, misalnya tadi kan ternyata banyak kekurangan. Kekurangan itu bukan cuma dari sistem, bisa juga pemakainya. Ya, misalnya kami nih para dosen baru dipaparkan dengan LMS sistem baru ini sekarang misalnya. Kemudian software yang digunakan juga dapat menjadi hambatan ya. Misalnya kita menggunakan model yang versi berapa, sedangkan beberapa kebutuhan adik-adik mungkin bisa dipenuhi dengan model yang versi terbaru misalnya ya. Nah, silahkan bereksplorasi seperti apa sih LMS yang kalian butuhkan agar pendidikan kalian di kedokteran ini berjalan dengan lancar ke depannya. Nah, ini selain untuk mengeksplor pengetahuan adik-adik tentang e-learning, juga untuk merecall kembali pelajaran kemarin yang tentang mind mapping, sama melatih adik-adik untuk inovasi. Ya, kira-kira teknologi seperti apa yang saya butuhkan untuk mendukung kegiatan saya sebagai pembelajar. Oke, nah nanti tugas tersebut silahkan di-share di sini ya, di section workshop e-learning. Bagian paling bawah ada tugas workshop e-learning. Ya, di sini udah saya ulang lagi tugasnya. Silahkan di-upload di sini oleh adik-adik. Ya, nanti saya akan membaca dan memberi feedback. Ya, lama waktunya, kalau saya nggak salah tadi saya setnya 1 minggu. Ya, nanti kalau ada perubahan pada setting waktu akan saya beritahukan melalui Komting. Ya, jadi di bagian ini tugas workshop e-learning. Oke. Oke, baik adik-adik semua, mungkin dari saya demikian dulu tentang e-learning ini. Memang tidak banyak teori dalam pembelajaran kita hari ini karena lebih ke latihan ya. Saya harap adik-adik tidak berhenti di sini latihannya. Kalau untuk LMS e-learning pasti kamu akan pakai ke depannya ya. Jadi mulai dari sekarang dilatih aja yang kayak mata kuliah kami yang sudah ada slot-slotnya, silahkan dibuat untuk latihan. Ya, nanti mata kuliah lain juga mungkin akan lebih aktif. Kemudian tadi di LMS adik-adik bisa melihat ya, di situ disajikan materi ajarnya yang disajikan oleh dosen, dan disajikan juga video record Zoom-nya. Tujuannya untuk mengulang kembali. Mungkin waktu kuliah yang sebelumnya ada yang kelewat. Ya, sebelum ditutup mungkin masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Kita berdiskusi sekitar 5 menit lagi mungkin. Izin dokter. Ya, sebentar. Karina dulu ya. Karina tadi udah resen. Yuk, silakan Karina. Izin bertanya dokter, kalau misalnya nanti udah pembelajaran luring, apakah e-learning-nya masih bisa diakses atau digunakan gitu? Ya, terima kasih Karina. Ya, tentu saja. Karena sebenarnya LMS kita tadi
ya, bukan hanya digunakan pada masa sekarang ini pembelajaran jarak jauh, tapi untuk blended learning ya, untuk mensupport pembelajaran yang secara luring nanti. Jadi e-learning kita itu bukan baru sekarang dibuat, itu memang sudah ada sejak beberapa tahun yang lalu. Cuman memang lebih intens di masa pembelajaran jarak jauh ini. Jadi mau online maupun luring, LMS kita tersebut dapat digunakan dan memang sebenarnya sudah sejak lama diaktifkan. Gitu Karina ya. Jadi LMS itu ataupun open resource e-learning lainnya bukan hanya berperan saat pembelajaran online seperti ini. Ya, namun saat pembelajaran yang luring atau tatap muka secara langsung pun sangat diperlukan. Untuk apa? Ingat tadi ya, blended learning. Sehingga adik-adik bisa mempersiapkan diri baik sebelum tatap muka dimulai, bisa mencari literatur dulu sebelum tatap muka dimulai. Seperti itu Karina. Baik, terima kasih dokter. Baik, selanjutnya Afif, silakan Afif. Izin dokter, Afif mau tanya 2 hal. Yang pertama mengenai absensi di e-learning, itu apakah ada rentan waktunya dokter untuk kehadirannya? Misalnya di jam 7 sampai jam 7.15 itu dinyatakan hadir. Terus di jam 7.15 sampai jam 7.30 dinyatakan terlambat. Apakah ada ketentuan seperti itu, dokter? Oke, nah yang sekarang itu sebenarnya kan belum berlaku ya Afif ya. Sekarang kan baru latihan ya. Nanti saat absensi di e-learning diaktifkan, maka ketentuan-ketentuan tadi akan disebutkan di peraturan akademiknya adik-adik. Ya, akan diberitahu bahwa jika terlambat berapa menit maka dinyatakan terlambat. Ya, jika terlambat berapa menit lagi di atasnya maka dinyatakan dianggap tidak hadir misalnya. Nah, saat itu nanti akan dipakai, kami akan sosialisasikan kembali. Ya, kalau sekarang ini baru untuk ajang latihan, sebelum itu kita terapkan sebagai presensi. Gitu Afif ya. Jadi nggak usah galau dulu, nggak usah khawatir dulu ya. Ini baru latihan ya. Gitu Afif. Izin Ada dokter, lagi? sedikit tambahan. Ada dokter, untuk perkuliahan luring apakah sudah ada surat terbarunya dokter? Oke, mengenai perkuliahan luring sampai saat ini, batas yang daring kemarin kan sampai tanggal 15 September. Ya, sampai saat ini status PPKM-nya Kota Banda Aceh itu belum diturunkan ya, jadi masih level yang sama. Nah, sehingga kita kemungkinan besar akan tetap lanjut untuk daring sampai sebulan ke depan. Namun hingga saat ini belum ada surat edaran rektor terkait itu. Jadi adik-adik yang masih di luar kota pun ya tidak perlu khawatir ya. Jika memang ternyata ada edaran untuk luring, tentu saja kami di Prodi akan mempertimbangkan keberangkatan adik-adik dari kota asalnya ke Banda Aceh. Ya, jadi tidak usah galau dulu. Ya, nggak usah khawatir dulu ya. Kita tahu situasinya saat ini ada yang di Kota Banda Aceh, ada yang di luar Kota Banda Aceh. Ya, sementara dianggap tetap daring sampai ada surat edaran rektor mengenai pergantian metode pembelajaran. Gitu ya Afif ya, dan teman-teman yang lain. Ada lagi Afif? Terima kasih dokter. Oke, selanjutnya Evan, silakan nih Evan yang terakhir nih. Izin dokter, tadi kan yang nggak sempat kuis itu kira-kira gimana dokter? Oke, yang nggak sempat kuis, saya akan buat Google Form pertanyaan ini dan saya akan share di Google Form. Kan adik-adik tadi tahu ya siapa-siapa aja yang belum. Kalau yang Evan dokter sebagian dokter menjawab, sebagiannya lagi tadi udah ketinggalan dokter. Ya, oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ini kan hanya sebagai latihan saja ya Evan ya. Nah, belum diambil nilai full dari sini. Ya, tetapi jika ingin mengulang silakan nanti akan saya share kembali ya. Diingatkan saja saya versi melalui Komting ya. Nanti akan saya buka kembali kuisnya. Ya, jika memang sempat nanti malam saya buka. Baik dokter, terima kasih dokter. Oke, ya. Nah,
Artinya apa dari latihan hari ini? Apa coba pelajarannya, Evan? Kita harus siap ya saat kuliah ya. Ya, siap, resources kita juga harus siap. Pertama kita dulu nih, fisik kita dulu siap. Kemudian mental kita siap untuk menerima pelajaran. Yang ketiga adalah sumber daya yang kita butuhkan. Apa sumber daya yang kita butuhkan untuk belajar? Kita untuk saat ini PJJ kita butuh koneksi internet. Kita butuh device untuk belajar. Ya, kemudian kita perlu belajar topik itu dulu sebelum masuk ke kelas. Yang tadi ya, flip classroom. Ya, kemudian membaca literatur lainnya. Nah, pelajaran hari ini adalah adik-adik jadi lebih tahu bagaimana mempersiapkan diri sebelum tatap muka ataupun sebelum kegiatan perkuliahan. Ya, jadi jadikan apa yang terjadi hari ini itu sebagai perbaikan ke depannya. Itu misalnya tadi jaringan saya tadi kurang baik atau saya telat mendengarkan aba-aba misalnya kan. Atau saya tadi kayaknya agak ngantuk misalnya. Nah, itu kan berbagai tantangan yang adik-adik hadapi dalam pembelajaran jarak jauh. Ya, bukan hanya adik-adik, kami juga kadang-kadang mencari cara bagaimana agar 205 mahasiswa ini fokus ke dosennya. Dan itu sulit. Ya, buktinya nih di halaman ke-5 nih mungkin udah ada yang off cam. Ya, mungkin ada yang tidur. Ini banyak yang off cam ya. Icut off cam, Wahyu Utami off cam, Puan off cam, Pocut off cam, Takwallah off cam, Nadia off cam. Apa yang terjadi dengannya off cam? Wallahu a'lam. Ya kan? Oke. Tapi adik-adik ini adalah pembelajar dewasa, bukan kanak-kanak. Ya, pembelajar dewasa, bukan kanak-kanak. Saya bisa mengarahkan, namun decision ada di kamu. Kamu mau seperti apa pendidikan kamu ini? Ya, nggak bisa saya panggil-panggil terus nih, Pocut tolong off cam. Sekali dua kali bisa saya ingatkan. Berikutnya kan keputusan ada di kamu. Kamu yang memegang mouse. Ya, kamu yang memegang device kamu, bukan saya. Oke, jadi kamu yang menentukan nasib kamu sendiri. Kamu yang menentukan kamu mau jadi apa. Kamu yang menentukan mau dibawa kemana nih kegiatan saya di pendidikan dokter ini. Ya, artinya pembelajaran dewasa itu seperti itu gitu loh ya. Bukan, kami nggak bisa memaksa Anda semua ini untuk mengikuti aturan tuh, kami nggak bisa gitu. Tapi tentu saja semua pilihan ada konsekuensinya. Ya kan? Semua pilihan ada konsekuensinya. Semua apa yang saya pilih dalam hidup ini ada implikasinya tentu saja, karena kita punya panduan, kita punya ketentuan-ketentuan sebagai suatu institusi pendidikan. Ya, namun tidak ada yang bisa memaksa itu semua kepada kalian. Memang harus dari adik-adik semua sendiri. Ya, gitu ya. Oke, udah selesai. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Oke, nah sebelum saya tutup, ingat di e-learning ya, di e-learning ada forum diskusi. Ya, silahkan manfaatkan forum itu. Karena mungkin kami saat ini udah nggak mampu lagi membuat WA group khusus introduksi pendidikan kedokteran per mata kuliah. Karena sudah begitu banyak kan WA group kita, pasti udah terlalu ramai. Jadi jika ada diskusi, ada yang ingin ditanyakan, semua mata kuliah, ya silahkan berdiskusi ke penanggung jawab mata kuliah, apakah adik-adik boleh menggunakan forum diskusi yang ada di e-learning. Ya, apakah available atau tidak. Begitu ya. Jadi mari kita gunakan sumber daya LMS kita semaksimal mungkin. Karena itu fasilitas yang sudah ada dan bisa dimanfaatkan. Ya, jangan disia-siakan. Oke, itu saja mungkin dari saya. Tapi Hidayatul Rahmi kok angkat tangan? Kenapa nih Hidayatul Rahmi? Izin bertanya, dokter. Ya, silakan nih Hidayatul Rahmi yang terakhir ya. Sebelum kita azan maghrib nih. Satu aja, dokter. Ya, silakan. Di e-learning itu kita bisa nggak, dokter, akses record Zoom sama materi, dokter? Tentu Nanti saja bisa. Rencananya. Tentu saja bisa. Belum semua mata kuliah, dokter, yang ada record sama materi, dokter. Ya, betul sekali ya, Rahmi ya.
Namun kami sedang melengkapinya sedikit demi sedikit. Ya, mudah-mudahan nanti semakin banyak mata kuliah yang menggunakan e-learning. Ini kita sudah mendorong para dosen penanggung jawab mata kuliah untuk memanfaatkan laman e-learning. Ya, ke depan kita harapkan nggak ada lagi tuh sharing-sharing materi di WA group ya, Afif ya. Nggak ada lagi sharing-sharing PowerPoint melalui WA group. Kita harapannya ya semuanya menggunakan e-learning. Ya, kita mulai pelan-pelan, mulai dari mata kuliah introduksi pendidikan kedokteran dulu ya. Penugasan di situ, kita latihan presensi, walaupun presensinya ini belum dihitung, tapi saya harap adik-adik membiasakan diri ya di mata kuliah ini. Ya adik-adik ya, nanti saya akan coba perbaiki kembali settingannya, di mana ada settingan yang salah mungkin terkait dengan tadi terlambat hadir, izin. Ya, namun silahkan kita masih punya sekitar 11 ya, 11 pertemuan lagi, 10 atau 11 pertemuan lagi. Coba manfaatkan apa saja yang ada di e-learning tersebut ya. Oke. Terima kasih banyak, Dokter. Oke, nah di introduksi pendidikan kedokteran kami sudah berusaha menaruh Zoom meeting record ya. Bisa diakses nggak? Bisa, Dokter, alhamdulillah. Masih bisa ya? Oke. Bisa, Dokter. Karena itu kan akses dari cloud kan. Saya khawatir jika Zoom recordnya itu sudah penuh, otomatis kan kami harus bersihkan cloud. Ya, tapi maksud saya jika adik-adik memang sudah berhasil mendownload, silahkan di-download. Jika cloud-nya sudah tidak berfungsi lagi, nanti kami juga akan letakkan record aslinya ke situ atau link dari YouTube-nya ya. Oke. Oke, cukup sekian. Cukup sekian ya. Afif sudah Ya, sama-sama Hidayatul Rahmi. Afif sudah membuat screenshot bukti kuliah kita? Sekretaris dokter, sekretaris Komting. Oh ya, siapa sekretaris? Nadia. Oh, Nadia. Oke. Bagaimana untuk mata kuliah yang lain, Afif? Apakah berjalan? Bukti screenshotnya? Alhamdulillah berjalan lancar, dokter. Selalu di screenshot. Oke, baik. Tuh, jadi kan men-tracking adik-adik kan tadi tracking ya. Salah satu guna dari LMS adalah men-tracking dan pengadministrasian. Jadi men-tracking adik-adik itu dari sini. Dari presensi e-learning, dari Google Form, dari bukti screenshot itu yang dikerjakan oleh Komting dan sekretaris, dari report Zoom. Banyak kali metode untuk men-tracking kalian ya. Namun kalau kalian memang tidak ingin hadir ya tidak hadir. Ya, walaupun metode tracking yang kami gunakan ini cukup banyak, namun jika adik-adik memang tidak berkenan ikut kuliah, pasti memang tidak berkenan. Ya, jadi memang motivasi dari diri sendiri itu yang paling penting, paling utama. Oke. Oke, baik. Demikian saja pertemuan kita hari ini. Ya, mudah-mudahan apa yang kita latih hari ini bermanfaat untuk kedepannya, terutama untuk adik-adik dalam menjalani pendidikan di kedokteran ini. Saya mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak, Dokter. Terima kasih banyak, Dokter. Sama. Dokter. Terima kasih, dokter. Terima kasih, Dokter.